Selamat pagi, Shalom kaum milenial. Kembali bersama saya pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, saya mengajak mari ambil waktu sejenak, renungkan firman Tuhan. Judul renungan kita pagi ini, tertutupnya masa percobaan. Apakah arti dari tertutupnya masa percobaan? Percobaan macam apa? Di dalam Wahyu pasal yang ke-10 ayat 7 berkata, Wahyu 10 ayat 7 berkata, pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Kalau malaikat yang ketujuh sudah meniup sangkakalanya, maka itu tandanya sudah genap keputusan rahasia Allah. Lebih lanjut, saya ingin memberikan beberapa penjelasan bahwa ada peperangan yang nyata di dalam kehidupan semua orang di mana kita harus hadapi. Berperang untuk mengalahkan semua kecenderungan jahat yang mau menguasai diri saya dan Anda. Pekerjaan persiapan adalah pekerjaan yang harus dilakukan secara individu, perseorangan, karena kita tidak diselamatkan secara kelompok, melainkan kita diselamatkan secara pribadi. Kesucian dan penyerahan seseorang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan ini pada orang lain. Setiap orang harus diuji dan didapati tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu. Efesus pasal 5 ayat 27 menuliskan akan hal ini. Betapa hikmatnya pemandangan yang berhubungan dengan pekerjaan penutup pendamaian itu. Betapa pentingnya kepentingan-kepentingan yang terlihat di dalamnya. Dan tidak lama lagi sahabatku, orang-orang muda, tak seorang pun tahu berapa lama lagi akan berlanjut kepada kasus orang yang masih hidup di atas dunia ini. Di hadirat Allah yang dahsyat itu, kita akan diperiksa atau dikaji ulang. Pada waktu itu, di atas segalanya penting bagi setiap jiwa untuk memperhatikan akan apa? Amaran juru selamat. Diamarkan bagaimana? Di dalam Markus 13 ayat 33 berkata, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Demikian juga di dalam Wahyu 3 ayat 3, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Oleh karena itu, sahabat-sahabat milenial, pada waktu pekerjaan pengadilan pemeriksaan ini berakhir, maka nasib semua orang pun akan ditentukan kepada kehidupan atau kepada kematian. Masa percobaan atau pintu kasihan ditutup. Sekali lagi saya mau tekankan ini. Masa percobaan atau masa di mana pintu kasihan ditutup. Tak lama sebelum Tuhan nampak di atas awan-awan atau di atas langit. Kristus dalam Wahyu dengan melihat ke depan kepada waktu itu sudah mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua dengan merenungkan masa tertutupnya masa percobaan ini, maka saya ingin mengajak kita untuk sadar diri bahwa keputusan terakhir itu tidak dapat diubah. Maka sekarang ini yang perlu kita sadari adalah bahwa orang-orang harus menghadapi peperangan ini, dan di mana selama
7 hari lamanya masa penantian Nuh ketika sudah masuk di dalam bahtera. Demikian juga dengan kondisi kita sekarang ini. Kalau kita bersedia, maka kita harus menjauhkan cinta akan kepelesiran dan ejekan terhadap apa yang kita sementara hadapi sekarang ini. Kehidupan kita harus benar-benar layak dan suci di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak demikian, kita tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Matius 24 ayat 39 berkata sebagai ayat yang terakhir, demikian pula lah halnya kelak, kata juru selamat, pada kedatangan Anak Manusia. Hanya mereka yang bersedia dan masuk pada keputusan yang terakhir akan masuk dalam kerajaan Allah. Jangan sampai tertutup pintu kasihan itu. Jangan sampai kita lewatkan masa percobaan itu dan kita tidak dapati layak. Pagi ini, mari kita renungkan firman Tuhan agar kita berada di dalam kelompok bersedia bertemu dengan Tuhan di atas awan-awan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu, terima kasih sudah amarkan kami agar kami tidak menjadi seperti orang-orang di masa Nuh yang mengabaikan amaran ini. Kami mau bersedia hari ini, rindu Tuhan segera datang menjemput kami. Dalam nama Yesus. Amin.